Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nani Hasanah, guru SMK Negeri 2 Cimahi. Adapun pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang bagaimana mengembalikan semangat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Permasalahan yang dihadapi oleh saya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ini yaitu pada jam terakhir di kelas kimia A. Sumber rujukan adalah data berdasarkan observasi selama proses pembelajaran di kelas 11 kimia A, yaitu pada jam 13.00 sampai dengan jam 14.00. Jadi sumber rujukan yang lain adalah bukan rahasia umum lagi. Mengajar pada jam-jam pelajaran terakhir banyak hambatan dan masalah yang akan dihadapi guru. Apalagi mengajar pada mata pelajaran hafalan seperti pendidikan Pancasila. Namun bukan berarti mengajar pada mata pelajaran lainnya tidak mengalami kendala. Rujukan masalah. Dari hasil observasi selama pembelajaran, jam-jam terakhir sangatlah mempengaruhi semangat belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari kondisi siswa. 1. Kelihatan lesu, kurang gairah, bahkan ada yang mengantuk dan tertidur di kelas. 2. Banyak siswa yang minta izin keluar dan bahkan tidak kembali ke kelas, bahkan sengaja berlama-lama di luar kelas. Yang menyebabkan hal ini terjadi berdasarkan wawancara dengan siswa dikarenakan 1. Dalam kelas mulai gerah karena cuaca panas, karena jam terakhir itu. Kemudian yang kedua, selain faktor ruang belajar, pemicu kelesuan belajar juga berasal dari dalam diri siswa sendiri. Misalnya kurang tidur, begadang, bermain gadget, menonton televisi, tidak sarapan pagi, tidak sempat jajan di sekolah, dan masih banyak yang lainnya. 3. Pelajaran sebelumnya kosong, artinya guru tidak hadir dan tidak ada tugas. Dari penyebab tersebut di atas, akibatnya suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini tidak mungkin dibiarkan dan berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, guru yang mengajar pada jam-jam pelajaran terakhir perlu berinisiatif mengatasinya. Adapun solusi dalam mengatasi hal tersebut tadi adalah pada kondisi darurat ini, guru tidak perlu memikirkan skenario pembelajaran yang telah disusun semula. Maksudnya, guru mencari strategi dadakan untuk mengajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai meskipun tidak 100%. Berikutnya adalah berdasarkan eksperimen kecil-kecilan yang dilakukan dan membawa dampak yang cukup bagus. Didapatkan solusi pemecahannya yaitu 1. Motivasi cerita. Motivasi cerita adalah menceritakan pengalaman nyata siswa sehari-hari yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Sediakan waktu yang cukup untuk memotivasi siswa pada awal pembelajaran. Solusi berikutnya adalah 2. Membangun interaksi dengan setiap siswa. Membangun interaksi secara langsung atau kontak langsung dengan setiap siswa secara bergiliran juga menjadi alternatif bagus. Atau dapat juga dengan melibatkan masing-masing siswa dengan kegiatan fisik, seperti menulis di papan tulis,
membaca buku, atau melakukan aksi tertentu di tempat duduk atau di depan kelas. Berikutnya adalah dengan melakukan permainan sederhana. Jika kondisi siswa ketika memasuki kelas tidak menguntungkan pada jam-jam terakhir, tidak ada salahnya guru membawa siswa melakukan permainan yang berkaitan dengan pelajaran. Berikutnya adalah dengan cuci muka dan gerakan ringan. Siswa yang mulai mengantuk sebaiknya disuruh keluar untuk mencuci muka jika ternyata banyak yang mengantuk. Pembelajaran hendaknya dijeda dengan waktu yang ditentukan guru. Siswa tidak hanya untuk mencuci muka, melainkan juga melakukan gerakan-gerakan peregangan tubuh di luar. Solusi yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengobrol. Kalau perlu, dalam suasana yang genting sekalipun, siswa diberi kesempatan untuk ngobrol dengan teman yang disukainya. Kesempatan ini tentunya diberikan tenggang waktu, jangan sampai keterusan mengobrolnya. Solusi yang keenam adalah belajar di luar ruangan kelas. Sesekali tidak salah juga kalau mengajak siswa belajar di luar kelas, seperti di bawah pohon yang rindang atau di tempat teduh. Untuk melakukan hal ini, memang perlu menyediakan papan tulis mini, sehingga dapat memberikan materi pelajaran layaknya di dalam kelas. Solusi yang ketujuh yaitu melakukan stressing. Memang saat ini semakin gencar himbauan untuk menciptakan suasana pembelajaran ramah anak, menjauhkan pendidikan dari irama kekerasan terhadap anak. Akan tetapi, sesekali juga guru perlu melakukan penekanan atau stressing terhadap murid jika diperlukan untuk mengatasi kondisi belajar yang tidak menguntungkan pada jam-jam terakhir. Sekian paparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.